Posisi peluru ketika dilontarkan dengan sudut elevasi tertentu dinyatakan dengan persamaan R sama dengan 150 TI ditambah 200 T dikurang 5 T kuadrat J. Jika I dan J adalah vektor satuan dan T dalam second, maka tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah titik-titik. Jadi R itu menyatakan 150 T dalam vektor pada sumbu X yaitu I ditambah dengan 200 T dikurang 5 T kuadrat J. Jadi yang I ini adalah menyatakan jarak dan yang J ini adalah menyatakan ketinggian. Karena kita ingin mencari tinggi maksimum, jadi kita tuliskan fungsi Y-nya menjadi suatu fungsi kuadrat menjadi minus 5T kuadrat ditambah 200T. Kita tuliskan koefisien dari T kuadratnya adalah minus 5, koefisien dari T-nya adalah 200, dan untuk persamaan kuadrat ini tidak ada konstantanya, berarti C-nya sama dengan 0. Kita akan hitung tinggi maksimum menggunakan rumus titik puncak untuk parabola, yaitu B kuadrat dikurang 4AC per minus 4A. Berarti 200 kuadrat dikurang 4 kali minus 5 kali 0 per minus 4 dikali minus 5. Supaya gampang, 200 kuadratnya kita tulis sebagai 200 kali 200, kemudian dikali 0, tidak ada pengaruh ke perhitungan, dibagi dengan 20. 200 dibagi 20, 10, 200 kali 10, kita peroleh jawabannya 2000. Maka kita pilih jawabannya di option B. Seorang anak menendang bola dengan kecepatan awal 20 meter per second dan sudut elevasi 37 derajat terhadap tanah. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, kedudukan bola setelah 1 second adalah titik-titik. Diketahui kecepatan awalnya 20 meter per second dengan sudut elevasi 37 derajat. Yang ditanyakan adalah nilai X dengan rumus V0 dikali cos alfa dikali T. Dan kita substitusikan nilai V0-nya 20 dikali cosinus 37 dikali detiknya adalah 1. Kita peroleh 20 dikali 0,8 dikali 1, hasilnya adalah 16. Untuk mencari nilai Y, kita gunakan rumus V0 sin alfa kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nilai V0-nya 20 dikali sin 37 dikali detiknya 1 dikurang setengah kali G10 dikali 1 kuadrat. Kita peroleh 20 dikali 0,6 dikali 1 dikurang setengah kali 10 kali 1. 20 kali 0,6 kali 1, 12. Setengah kali 10 kali 1, 5. Kita kurangkan hasilnya 7. Maka koordinat kita nyatakan sebagai X, Y 16,7. Kita dapatkan jawabannya di option B. Sebuah peluru dilontarkan dengan sudut elevasi 45 derajat, maka perbandingan antara jarak terjauh yang dicapai peluru dengan tinggi maksimum adalah titik-titik. Ditanyakan adalah perbandingan antara X max jarak terjauh dibandingkan dengan tinggi maksimum. Untuk jarak maksimum, rumusnya adalah V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Kita bandingkan dengan rumus untuk tinggi maksimum adalah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Karena V0 kuadratnya sama, kita bagi, G-nya sama, kita bagi. Kemudian sinus 2 alfa kita jabarkan menjadi 2 kali sin alfa kali cos alfa. Berbanding dengan sin kuadrat alfa, kita bandingkan sin alfa dikali sin alfa per, tadi masih ada angka 2-nya. Kemudian sin alfanya kita coret karena sama-sama ada. Berarti 2 dikali cos 45 setengah akar 2 berbanding sin 45 juga setengah akar 2 per 2. Jadi setengah akar 2-nya coret, dapatnya 2 berbanding setengah, kita kali 2 menjadi 4:1. Sehingga jawabannya di option C. Perhatikan gambar berikut. Seorang pemain sepak bola menendang bola dengan kelajuan 20 meter per second dan sudut elevasi 45 derajat menuju arah gawang. Penjaga gawang dan pemain berjarak 56 meter dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Besar kelajuan lari dari penjaga gawang agar dapat menangkap bola sesaat sebelum jatuh di tanah adalah titik-titik. Jadi pertama kita akan hitung sebenarnya berapa jarak
terjauh yang dapat ditempuh bola. Apakah nanti dia sampai di depan penjaga gawang atau nanti sampainya di belakang. Jadi kalau mencari jarak terjauh, kita gunakan rumus X-max. Menggunakan rumus V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Kita substitusi kecepatannya 20 kuadrat dikali sinus 2 alfa, 2 kali 45, 90. Jadi sin 90 per G-nya 10. Kita dapatkan 20 kuadrat itu 400 dikali 1 dibagi 10 sama dengan 40 meter. Artinya dengan keadaan tersebut, dia hanya bisa dapat mencapai jarak sejauh 40 meter. Berarti si penjaga gawang harus berjalan menuju ke arah bola, di mana jaraknya sama dengan 56 dikurang 40 sama dengan 16 meter. Kemudian waktu dari si penjaga gawang berlari ke arah bola itu akan sama dengan waktu yang diperlukan bola sampai ke tanah. Kita tuliskan lama bola melayang di udara. Rumusnya adalah 2 kali V0 sin alfa per G. Jadi kita peroleh menjadi 2 dikali V0-nya 20 dikali sin 45 setengah akar 2 dibagi G-nya 10. Jadi 2 dan setengahnya dikalikan jadi 1, 20 dibagi 10 jadi 2, maka memerlukan waktu 2 akar 2 detik. Sehingga kecepatan untuk penjaga gawang adalah jarak dibagi dengan waktu. 16 per 2 akar 2. 16 dibagi 2, 8. Kita peroleh 8 per akar 2. Kita rasionalkan, kalikan dengan akar sekawan. Akar 2 dikali akar 2, 2. 8 dibagi 2 menjadi 4 akar 2 meter per second. Jadi seharusnya nih satuannya meter per second, kita pilih jawabannya di option D. Pada tendangan bebas suatu pertandingan sepak bola, bola ditendang dengan sudut elevasi 30 derajat dan melayang di udara selama 3 second. Jika gesekan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, jarak terjauh yang dicapai bola adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan nilai sudutnya adalah 30 derajat dan lama bola melayang di udara sama dengan 3 detik. Lama bola melayang di udara, rumusnya adalah 2 V0 sin alfa per G. Jadi kita substitusi 3 sama dengan 2 dikali V0 dikali sin 30 per G-nya adalah 10. Kita kali silang, 3 kali 10 menjadi 30. Sinus 30 adalah setengah, 2 kali setengah menjadi 1, jadinya 1 V0. Berarti V0-nya adalah 30 meter per second. Dan kita hitung jarak terjauh sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi V0-nya 30 pangkat 2, sudutnya 30, 2 dikali 30 menjadi sinus 60 per gravitasinya 10. Kita peroleh 30 kuadrat 900, sinus 60 setengah akar 3 per 10. 900 dibagi 10 menjadi 90 dikali setengah menjadi 45 akar 3 meter. Maka kita pilih jawabannya di option B.